Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Fadli, mahasiswa ilmu hukum, nomor induk mahasiswa 0490624422. Dalam hal ini akan mensimulasikan tentang praktek peradilan pidana. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada hari ini, kami selaku jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Metro Lampung, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, akan menyampaikan surat dakwaan terhadap terdakwa Ayam dalam perkara pidana yang sedang diperiksa di persidangan ini. Penyusunan dakwaan ini telah melalui proses penyidikan yang sah menurut hukum, disertai alat bukti yang telah dinyatakan lengkap. Dakwaan yang akan kami bacakan merupakan dasar bagi pemeriksaan perkara ini dan bertujuan untuk mengungkapkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Untuk itu, dengan memohon izin Yang Mulia Majelis Hakim, kami akan membacakan runtut perkaranya. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM garis datar 15 garis miring MTR garis miring 2 garis miring tahun 2024. Uraian perbuatan. A. Tempus delicti, bahwa tindak pidana ini dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 2 Februari tahun 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. B. Locus delicti, bertempat di kamar kos korban Bebek di Sukarame, Kota Bandar Lampung. C. Kronologi perbuatan, bahwa terdakwa Ayam pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa korban Bebek yang merupakan teman kuliahnya di Universitas Bumi. Sebelumnya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa datang ke kamar korban dengan membawa pisau lipat yang telah dipersiapkan dan disimpan di dalam jok sepeda motor miliknya. Pisau tersebut dibeli 2 minggu sebelum kejadian di toko Survival Gear Bandar Lampung. Bahwa motif perbuatan terdakwa didorong oleh rasa iri dan cemburu terhadap korban yang dianggap lebih berhasil secara finansial dan sosial, sedangkan terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan hutang pinjaman. Saat di kamar korban, mereka sempat berbincang-bincang. Ketika berpura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan menusuk dada serta leher korban berulang kali, sehingga korban meninggal dunia di tempat. Setelah korban meninggal, terdakwa membungkus tubuh korban dengan plastik besar dan sprei kasur, serta menaburkan bahan pengawet dan pewangi ruangan untuk menutupi bau jasad korban. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop, 1 buah dompet berisi uang Rp500.000 dan kartu identitas, dan 1 unit ponsel iPhone yang kemudian dijual oleh terdakwa untuk membayar hutangnya. Jenazah korban baru ditemukan 2 minggu kemudian setelah
keluarga korban datang ke kos dan menemukan tubuh korban sudah membusuk. D. Mens rea, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, direncanakan, dan disertai niat menghilangkan nyawa korban. Hal ini terbukti dari 1. Pembelian pisau sebelumnya. 2. Datang ke lokasi korban dengan rencana pembunuhan. 3. Tindakan menutup-nutupi kejahatan dan mengambil barang milik korban. E. Bukti dan unsur. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, hasil visum et repertum Rumah Sakit Bayangkara, Lampung, serta barang bukti dan rekaman CCTV, diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas. Dakwaan. Dasar hukum. Surat dakwaan ini disusun berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang menyatakan A. Surat dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa. B. Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Primer. Pasal 340 KUHP, di mana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Subsidiar, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lebih subsidiar, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 365 ayat 3 KUHP. Apabila perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa terdakwa Ayam bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP. Untuk itu, penuntut umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung 1. Menerima dan memeriksa perkara ini dalam persidangan. 2. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. 3. Menjatuhkan pidana yang setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bandar Lampung, 20 Februari tahun 2024. Jaksa Penuntut Umum Heri Fadli ditandatangani. Demikian yang mulia, surat dakwaan telah kami bacakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Majelis Hakim. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelum bertanya kepada saksi, dalam hal ini merupakan ibu korban, saya ingin menanyakan kepada saudara saksi, apakah saudara saat ini berada dalam keadaan sehat secara jasmani ataupun rohani? Baik, terima kasih. Berarti saudara dalam keadaan sehat. Yang kedua, apakah saudara dalam hal ini di persidangan ini
tanpa adanya tekanan, paksaan yang mempengaruhi saudara. Baik, saudara dalam keadaan tidak tertekan. Terima kasih. Ketiga, apakah saudara, saya ulangi, kapan terakhir kali saudara berkomunikasi dengan korban? Nah, terima kasih atas jawabannya. Berarti saudara telah berkomunikasi dengan korban sudah 2 minggu yang lalu ya. Benarkah korban pernah menyampaikan kepada saudara bahwa terdakwa meminjam uang atau memanfaatkan korban demi kepentingannya? Baik, berarti anak saudara atau dalam hal ini korban pernah menyampaikan bahwasanya terdakwa sering meminjam uang. Sebelum peristiwa ini, apakah korban pernah terlihat ketakutan, tertekan, atau merasa diikuti oleh terdakwa? Baik, berarti anak saudara juga pernah menyampaikan bahwa beberapa hari sebelumnya anak saudara merasa gelisah karena terus diikuti oleh korban. Pertanyaan terakhir, saat saudara menemukan mayat anak atau dalam hal ini korban dalam kantong plastik yang dibungkus oleh kain spray, apakah saudara menduga bahwa pelakunya adalah orang terdekat korban? Dalam hal ini termaksud terdakwa Ayam. Baik, terima kasih. Demikian yang mulia, kami kembalikan ke majelis hakim. Oke saudara, bagaimana hubungan saudara dengan korban pada kasus persidangan ini? Baik, saudara merupakan tetangga kos korban ya. Baik, yang ingin saya tanyakan, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani? Baik, terima kasih. Apakah saudara pada saat ini di persidangan ini dalam kondisi tidak tertekan atau ada paksaan atau ancaman yang mempengaruhi saudara? Baik, terima kasih. Tidak ada ya. Berarti saudara dalam keadaan tidak tertekan. Selanjutnya, pada malam kejadian, apakah saksi mendengar suara perkelahian atau suara yang menunjukkan adanya kekerasan dari kamar korban? Baik, apa yang Anda lakukan ketika mendengar suara dari seseorang yang meronta-ronta dan meminta tolong? Baik, apakah saudara melihat terdakwa keluar dari kamar korban? Kemudian bisakah saudara jelaskan bagaimana keadaan ataupun ekspresi terdakwa pada saat itu? Baik, jadi wajah terdakwa, saksi mengatakan pucat ya, napasnya terengah-engah dan dia terus menunduk sambil berjalan cepat. Pertanyaan terakhir, beberapa hari kemudian muncul bau busuk dari kamar korban. Menurut saudara saksi,
Apakah bau tersebut mulai tercium? Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan kepada terdakwa, bagaimana hubungan saudara dengan korban? Apakah cukup dekat? Baik, cukup dekat ya. Baik, sebelum saya lanjut ke pertanyaan, saya ingin memastikan apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Baik, terima kasih. Izin Yang Mulia, saya ingin menanyakan, terdakwa, benarkah bahwa Anda membawa pisau dari rumah sebelum menemui korban? Oke, terima kasih. Apakah benar pisau itu Anda keluarkan sendiri dan Anda tusukkan ke leher serta dada korban? Kira-kira berapa kali? Lupa ya? Oke, terima kasih. Sebelum menusuk korban, apakah Anda sengaja berpura-pura hendak pulang agar korban lengah dan tidak dicurigai? Oke. Kira-kira motif saudara dalam hal ini sehingga terniat untuk melakukan pembunuhan, boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Setelah korban meninggal dunia, Anda rasa sudah meninggal dunia, apakah benar Anda mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, serta ponsel korban? Baik, terima kasih Yang Mulia, saya rasa cukup. Saya kembalikan ke majelis hakim. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktu yang diberikan. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, petunjuk, serta pasal KUHP, kami menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Menuntut saudara terdakwa dikenakan pidana hukuman mati atau sekurang-kurangnya seumur hidup. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke majelis hakim.